Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Deskianto dengan NIM 081911333047. Saya merupakan salah satu mahasiswa fisika Universitas Airlangga tahun 2019. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai RAM, ROM, prosesor, desktop, dan web. Oke, mungkin jangan terlalu berlama-lama. Kita langsung mulai aja. Yang pertama ada RAM atau bahasa Inggrisnya Random Access Memory. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory ialah tempat penyimpanan data yang isinya dapat diakses secara acak. Dalam lingkup komputer, RAM merupakan perangkat keras guna menyimpan data sementara saat komputer dijalankan. Jadi, di dalam RAM itu terdapat juga penyimpanan selain untuk menjalankan komputer seperti itu. Asal-usul RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel diproduksi RAM untuk pertama kalinya tahun 1968. Jadi, perlu diketahui, RAM ini telah ada sebelum pengembangan komputer. Komputer dikembangkan tahun 1980-an. Jadi, komputer tercipta setelah RAM. Begitu. Lanjut, fungsi dari RAM ialah ada 4. Yang pertama itu media yang untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer ataupun laptop. Yang kedua, mendukung penggunaan multitasking dalam suatu komputer. Yang ketiga, tempat penyimpanan sementara pada komputer. Yang ketiga, tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Dan yang keempat, sebagai patokan dalam memilih spesifikasi komputer atau laptop. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan RAM itu terdapat juga ruang penyimpanan selain untuk menjalankan suatu program. Jadi, secara gamblangnya, RAM berfungsi untuk membaca suatu data yang dimana nantinya akan digunakan untuk memprogram komputer, untuk menjalankan komputer, seperti itu. Bentuk-bentuk RAM seperti yang tertera. Yang pertama itu RAM untuk smartphone atau HP yang sering kita gunakan. Yang kedua, yang di sebelah kanan, itu bentuk RAM yang sering kita gunakan pada laptop, seperti itu. Perbedaan RAM. Perlu diketahui, setiap komputer, handphone, itu memiliki RAM-nya masing-masing. Kalau untuk handphone, itu terbagi menjadi 2, ada Android dan ada iOS. Dan untuk Android sendiri, kenapa membutuhkan RAM yang segitu banyak? Kalau kita sering lihat di HP-HP Android, rata-rata RAM-nya itu sekitar 4 sampai 8 giga.
Sedangkan untuk HP-HP iOS seperti iPhone itu hanya sekitar 2-3 GB. Nah, itu karena di HP Android membutuhkan banyak RAM karena mesin virtual Java yang sangat kompleks. Jadi, RAM ini digunakan untuk menjalankan program virtual Java yang ada di HP Android. Tapi itu berbeda dengan iOS. iOS memiliki pendekatan berbeda untuk manajemen memori karena tidak bergantung pada mesin virtual seperti Android. Karena iOS sendiri itu lebih menggunakan memori. Kalau untuk pengguna iOS mungkin sangat familiar. Kalau misalkan ingin mendownload aplikasi, itu pasti sangat banyak untuk datanya. Seperti kayak misalkan untuk WhatsApp aja itu bisa sampai 200 MB. Itu karena iOS lebih menekankan pada memori, bukan kepada RAM. Nah, ini salah satu gambar yang terjadi pada iOS dan Android. Jenis-jenis RAM. RAM itu jenisnya banyak sekali, cuman yang saya ambil hanya 3 yang sangat familiar. Yang pertama, flash RAM. Flash RAM ini digunakan untuk barang elektronik seperti televisi, itu menggunakan RAM juga. Dan RAM yang digunakan yaitu flash RAM. Kalau DDR-SD RAM itu digunakan untuk laptop-laptop kebanyakan saat ini. Dan SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module itu sering digunakan untuk smartphone kita untuk menjalankan suatu aplikasi. Nah, perlu kita ketahui, yang pertama ini yang biasa di televisi, yang flash RAM, kedua yang di komputer, yang ketiga yang di handphone. Oke, pembahasan yang kedua yaitu ROM atau memori. Apa itu memori? ROM yaitu read on memory. Bisa juga disebut sebagai firmware, merupakan jenis memori yang isinya tak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik. Dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Jadi memori yang sering kita pakai untuk smartphone kita itu kebanyakan yaitu ROM, read on memory, yang berkapasitas 64, 128, 256 itu ROM. ROM ini jika kita memfoto pakai HP dan jika HP kita lowbat, data-data yang ada di dalam HP itu tidak hilang karena ya tidak dapat hilang karena tidak mendapatkan listrik, seperti itu. Asal-usul ROM berawal dari hard disk. Akhirnya lahir piringan bernama CD-ROM yang memiliki kapasitas awal 650-700 MB. Media penyimpanan ini juga mengalami perkembangan dari yang semula hanya dibaca saja dapat sekarang sehingga dapat diakses, seperti itu. Fungsi ROM atau memori. Pada umumnya, ROM berfungsi untuk menyimpan firmware dan di komputer untuk menyimpan BIOS. Dalam BIOS ROM atau BIOS ROM dapat langsung mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat. Media penyimpanan lainnya
terlebih dahulu, berbeda dengan penyimpanan media penyimpanan lainnya. Jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM ada mass ROM, PROM, EPROM, dan EEPROM. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor atau microprocessor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tersebut tidak dapat dijalankan. Fungsi prosesor itu terbagi menjadi 3, yaitu control unit, arithmetic and logical unit, dan register atau registrasi. Macam-macam prosesor itu yang saya ambil hanya 3, padahal macamnya itu sangat amat banyak. Yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD, yang ketiga ada Crysis. Ini bentuk prosesor dari yang tadi, Intel, AMD, dan Crysis. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada desktop dan web. Perlu kita ketahui perbedaan dari desktop dan web, yaitu yang pertama, program desktop dapat dijalankan offline maupun online. Program yang dijalankan dari file komputer sendiri. Contoh dari bahasa pemrograman ini yaitu seperti yang kita lihat di layar. Net, C pagar, C++, kurang Java. Seperti itu. Yang kedua, ada pemrograman web. Biasanya dijalankan aplikasi ini dengan menggunakan file sistem yang ada di server dan harus online. Perbedaannya dengan desktop yaitu harus online. Misal, tipe bahasa pemrograman ini dari web adalah HTML, PHP, MySQL, CSS, dan lain-lainnya. JS juga bisa. Kita masuk yang pertama, yaitu desktop. Desktop ini banyak macam-macamnya, cuma yang saya ambil hanya 3. Yang pertama, Java. Java memiliki moto write once, run anywhere. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kode pemrograman yang ditulis menggunakan Java bisa langsung dijalankan pada platform berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Dan Java ini merupakan salah satu pemrograman yang berbasis Android, yaitu bisa digunakan kepada handphone dan lain-lain. C++, yang kedua C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah untuk dipelajarin. Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang sangat efisien dan sederhana tapi efektif.
untuk penerapan pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Java, C++, dan Python. Mengapa harus menggunakan Java? Yang pertama, bahasa yang digunakan sederhana. Apabila dibandingkan dengan pemrograman bahasa lain, bahasa Java bisa dibilang jauh lebih sederhana dibanding bahasa yang lain. Bisa dibilang bahasa pemrograman Java yaitu bahasanya manusia, seperti itu. Yang kedua, hanya fokus pada objek. Dengan hanya fokus pada objek, pemrograman komputer dapat saling berkomunikasi dalam satu objek, dalam satu kelompok objek. Yang ketiga, dapat dipakai pada sistem operator manapun. Java sendiri beroperasi pada komputer yang memiliki sistem operasi apapun. Hal ini dilakukan karena bahasa Java termaksud platform independence. Yang kedua, pemrograman C++. Mengapa harus menggunakan C++? Yang pertama itu memiliki setelan yang sangat baik. Dengan menggunakan kelebihan bahasa pemrograman C++, para developer dapat mengatur dengan sangat baik aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang kedua, mendukung banyak sekali platform. Bahasa pemrograman ini merupakan bahasa yang sangat portable sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk seluruh perangkat yang menjalankan sistem operasi yang berbeda-beda. Bahasa pemrograman ini mendukung pengembangan Android, Apple, Windows, dan BlackBerry. Jadi, jika kita ingin memprogram suatu aplikasi di Android, itu kita bisa menggunakan C++ ini. Yang ketiga, memiliki privilege. Orang-orang yang belajar sampai mahir bahasa pemrograman C++ akan memperoleh apresiasi yang sangat mendalam. Kenapa begitu? Karena yang kita ketahui, bahasa pemrograman C++ ini dapat mengembangkan berbagai macam platform. Sehingga jika kita bisa menguasai C++ ini, kita mempunyai privilege dari pemrograman yang lain seperti Java dan lain-lain, seperti itu. Yang ketiga, mengapa menggunakan Python? Yang pertama, mudah dipelajari dan diaplikasikan. Python memiliki struktur yang sangat sederhana serta keyword yang sangat sedikit. Selain itu, juga mudah diaplikasikan karena penulisan sintaknya lebih sederhana dibanding dengan pemrograman lainnya untuk masalah yang sama. Yang kedua, memiliki banyak library merupakan istilah untuk kode tambahan yang disediakan platform yang disediakan Python dengan tujuannya masing-masing. Yang ketiga, bersifat open source dan cross-platform. Siapa saja bisa menciptakan dan mengembangkan platform program Python ini. Python juga bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, Unix,
dan macOS. Jadi lebih ke arah komputer ya. Kalau C++ lebih ke arah Android atau smartphone kayak gitu. Itu perbedaannya. Dan ini apabila ingin mengeksplor suatu pemrograman bisa menggunakan Python karena tidak dibatasi oleh Python-nya itu sendiri. Oke, kita berlanjut kepada web. Macam-macam pemrograman web. Yang pertama ada HTML, yang kedua ada JavaScript, yang ketiga ada PHP. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat halaman web. JavaScript adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya itu dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk pada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan untuk pemakaian lain. Oke, di sini fungsi dari HTML secara umum, fungsi HTML adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Seperti yang kita ketahui, jika kita search di Google, di atasnya itu ada, kalau sekarang udah nggak kelihatan karena udah tidak terlalu kepake, cuman dulu harus pakai HTML baru ininya apa yang kita mau cari. HTML ini yaitu suatu keamanan sebenarnya, keamanan di web untuk mengamankan informasi yang ada di web tersebut, seperti itu kurang lebihnya. Fungsi dari JavaScript. JavaScript pada awal perkembangannya berfungsi untuk membuat interaksi antar user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Sebelum JavaScript, setiap interaksi dari user harus diproses oleh web server. Fungsi dari PHP. Fungsi dari PHP adalah membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web, walaupun sebenarnya bukan hanya PHP bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat web. Cuman PHP ini sangat digemari oleh programmer untuk mengembangkan program di web, seperti itu. Mungkin dari ini saya cukupkan. Saya mohon minta maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.